ta'tadiru. Udah kamu nggak usah banyak alasan deh. Lan nu'mina lakum, kami sudah tidak percaya lagi kepada kalian. Hadirin, kenapa Nabi menganjurkan dalam hadis Muslim, iyyakum bis-sidq fa inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Lazimi kejujuran karena kejujuran menghantar pada kebaikan, kebaikan menghantarkan kita masuk syurganya Allah. Karena kejujuranlah jemaah yang membuat orang itu bisa bertahan, dipercaya, dapat amanah, orang respect, dihormati. Tapi kebohongan, sekali bohong sulit menutupi kebohongan berikutnya, dan efek lainnya orang nggak mau percaya. Kalau sekali orang itu dibohongi, hampir sulit orang itu percaya. Contoh, jamaah berbisnis dengan rekan partner bisnisnya, kok ditipu, dikhianati, dibohongi. Bilang katanya ini merek terbaik, ternyata zong. Ini produk terbaik, ternyata zong. Dibohongi sama partner bisnisnya. Apakah besok mau memberi kepercayaan sama dia lagi? Nggak akan. Pasangan setelah 10-20 tahun menikah, ternyata salah satunya mengkhianati kesetiaan pasangannya. Lantas apakah sikapnya bisa sama seperti sebelumnya? Hampir nggak bisa. Dia pasti akan terus mengungkit, kamu kemarin kan gini, kamu kan dulu selingkuh, kamu kan gini. Wajar kalau dia mungkit-ungkit. Kenapa? Pernah dibohongi. Otot traumanya akan muncul kembali karena pernah dibohongi. Efeknya ayat ini memberitahu pada kita, la ta'tadiru lan nu'mina lakum. Udah, kamu gak usah banyak bicara deh. Udah ketahuan, gak usah dijelasin, gak usah minta peringatan, gak usah minta ini, gak usah minta itu. Karena kita sudah tidak mau percaya sama kamu. Lan nu'mina lakum. Saya udah gak mau percaya lagi sama kalian. Kenapa? Sering bohong. Makanya benar kata Nabi, iyyakum bis-sidq, jadilah orang yang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, jujurmu menghantarmu pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kalau kamu baik, kamu pasti masuk syurganya Allah. Lazimi kejujuran walaupun di depan kita kehancuran. Belajar untuk tidak berbohong dalam berucap. Ucap apa adanya. Subuh kemana? Kalau kesiangan, bilang kesiangan, gak usah banyak alasan. A, B, C, X, Y, Z. Subuh tadi subuh. Kalau kesiangan subuhnya, bilang kesiangan. Maaf Ustaz, tadi subuh gak ada, kemana ya? Kesiangan. Bilang. Gak usah malu. Oh nanti kalau saya bohong, masa seorang Pak RT kesiangan, masa seorang takmir merebut kesiangan. Bilang kalau kesiangan, bilang kesiangan. Jujur jemaah. Gak ada efeknya juga Anda dipuji-puji manusia tapi ternyata Anda bohong sama mereka. Gak ada efeknya juga hadirin. Jujur. Dan kata Nabi, iyyakum bis-sidq, lazimkan olehmu kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, kejujuranmu menghantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kalau kamu baik, kamu nanti masuk syurganya Allah. Tapi kalau kamu berbohong, ijtanibul kadzib, jauhi perkara kebohongan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, banyak bohong menghantarkanmu pada kedurhakaan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kedurhakaan menghantarkanmu kepada api neraka. Jangan banyak bohongnya, jujur aja jemaah. Walaupun kadang pahit. Kalau dalam pepatah, ini bukan hadis, tapi pepatah bahasa Arab. Qulil haqq walau kana murran. Pepatah bahasa Arab, ahli hikmah sering mengutarakan qulil haqq walau kana murran. Utarakan yang jujur meskipun pahit. Dalam bahasa lain, biasakan kejujuran, lazimi kejujuran walaupun di depanmu adalah potensi kehancuran. Kita tahu nih depan kita nih ada kehancuran, tapi kalau kita jujur, Allah yang akan menyelamatkan kita. Biasakan kejujuran jemaah. Apa kriteria orang jujur? Bicara nggak berbelit-belit,
cerita dari dulu sampai sekarang pasti sama. Orang kalau jujur cerita dari dulu sampai sekarang sama. Misalkan dia cerita, hadirin jamaah dirahmati Allah, kalau kehilangan jangan ragu, karena dulu pernah ada seseorang, dia pernah ditipu oleh orang dekatnya sebesar 70 juta, tapi ternyata setelah beberapa tahun kemudian ketemu lagi, orang ini berterima kasih. Terima kasih Ustaz, ternyata benar ya, Allah tahu yang terbaik. Orang itu berkhianat sama saya, bawa kabur uang saya 70 juta sebab karena Allah sisihkan dia yang pengkhianat. Coba kalau sekarang dia ikut saya di saat usaha saya sudah mulai naik, mungkin yang dibawa kabur sama dia bukan 70 juta tapi lebih daripada itu. Ini kalau orang jujur ceritanya dari dulu, sekarang, besok sama, nggak mungkin berbeda, nggak mungkin berubah-ubah. Bicara nggak berbelit-belit, nggak berbelit-belit. Orang jujur tuh bicaranya straight to the point, nggak berbelit-belit. Beli tas di mana ibu? Ini kemarin tasnya beli di Australia. Enggak. Tasnya beli di mana? Sunday Morning, Wonosobo. Itu jamnya beli di mana? Pasar Wonosobo. Simple, nggak pakai berbelit-belit. Mentang-mentang ini pengen dibilang keren, jamnya beli Australia, tasnya beli di Amerika. Enggak. Orang jujur tuh straight to the point tuh. Depan belakang sama. Dan kata Nabi SAW, bi'sal qaum, seburuk-buruknya kaum adalah mereka yang datang kepada satu kaum membawa satu muka, datang kepada kaum yang lain membawa muka yang berbeda. Jadi punya berapa wajah? 2. Datang ke Mas Rashid, ya Mas, datang ke Mas Herman, bawa wajah yang berbeda untuk nyenengin keduanya. Dalam hal ini berkamuflase nggak boleh. Mukmin depan belakang sama. Mau ketemu A, ketemu B sama, ketemu kaum A, B, C sama, nggak ada bedanya. Mukmin kayak gitu. Dan kata Nabi, seburuk-buruknya manusia adalah yang punya wajah 2. Nggak bisa nih hadirin, wajah satu orang beriman itu. Hati-hati dengan berbohong, karena potensi dari kebohongan itu tidak dapat lagi kita nanti dipercaya. Orang kalau sekali dikhianati, besok gak mau lagi ya. Jadi sekali Anda bohongi, dikecewakan, gak mau datang lagi ya. Jadi Anda bilang, ini hotelnya di mana? Wah, deket kok, deket. Sampai sana 2 kilo hotelnya. Dekat-dekat di depan pelataran Masjid Haram. Ternyata sampai sana zong, innalillah. Bisa jadi. Atau Anda bilang, itu bajunya apa bahannya? Oh, ini bahannya grade A. Begitu dipakai, kok begini sih bahannya ya? Tipis sekali, panas sekali, kaku sekali, gak lembut-lembutnya sama sekali. Katanya grade A. Bohong, rugi. Makanya orang Jawa punya falsafah, jujur iku mujur, nek ra jujur mesti ajur. Bahasa Indonesianya teman-teman saya translate, yang nonton mungkin nggak tahu. Kalau jujur biasanya akan mujur, langgeng, manjang. Kalau jujur tuh langgeng, manjang. Ya untungnya mungkin nggak seberapa, untungnya mungkin nggak banyak gitu ya, tapi manjangin. Kan yang kita perluin awet jemaah. Usahakan bukan dalam sekali waktu untung besar, besok gak dagang lagi, bangkrut. Nah, tapi kan usaha manjang, jujur. Nek ra jujur, ajur. Kalau kita berbohong, mesti kita hancur. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Itu mau kenanya gimana? Ya ini kualitas terbaik sampai rumah. Wah, mau kena kayak gini gimana ini? Beda sama yang difoto, beda sama yang diucap, beda yang sama di kolom deskripsi. Akhirnya besok-besok saya tandain toko ini. Yang pertama dikasih review bintang 1. Yang kedua dikasih review setelah bintang 1 komentarnya, hati-hati jangan beli di toko ini. Dikasih bukti fotonya, videonya, ini ternyata mukena nggak sesuai dengan apa yang dia ucap, nggak sesuai dengan yang di kolom komentar. Katanya bahan polister apa, mungkin bahannya apa, mungkin bahannya apa gitu. Ternyata nek ra jujur mesti ajur. Kitanya yang hancur sendiri. Banyak bohong menyebabkan kehancuran itu datang sama diri kita sendiri. Jangan bohong ini.
jujur. Pasangan paling dekat dia harus jujur kepada siapa? Pasangannya. Anak, orang tuanya. Kita sebagai orang tua juga harus fair, jujur sama anak. Jangan merasa kita sebagai orang tua maunya benar terus. Gak bisa jemaah. Beberapa waktu kita harus mengakui kalau kita salah sama anak. Anak kita kan gak mesti salah sepenuhnya. Boleh jadi kita yang salah. Kita yang emosional, kita yang gampang marah. Masalah di kantor dibawa ke rumah, ujung-ujungnya bosnya marah sama dia, efeknya dia marah ke anak. Loh, anak kita mah nggak salah, anak kita masih suci, belum balik, dosanya nggak ada. Jangan marah-marah. Jadi pasangan harus jujur sama pasangannya, anak jujur sama orang tuanya. Kita yang udah jadi orang tua belajar jujur sama anak dan jangan gengsi. Kalau kita salah minta maaf. Ini kadang orang tua tuh gengsi jemaah. Merasa beliau sebagai orang tua, pokoknya orang tua selalu benar. Nomor 2, poin pertama nih, orang tua selalu benar. Poin yang kedua, kalau orang tua salah, kembali ke poin pertama. Berarti poin 1, orang tua selalu benar. Poin 2, kalau orang tua salah, kembali ke poin yang pertama. Berarti orang tua selalu benar ya. Kadang-kadang kayak gitu kan. Anak kita diomelin, nyala-nyalain anak kita, padahal kitanya aja nih yang membawa masalah kantor ke rumah. Anak padahal mau minta main, abah, mama, taruh dulu, nggak tahu mama repot apa. Sabar jemaah. Anak kita tuh loh jemaah, kurang main sama kita. Main makanya. Jangan keluar-keluar mulu, main sama anak. Adain waktu main sama anak. Anak mumpung masih mau dicium, masih mau dipeluk. Gak kerasa toh? Lah kemarin merah, sekarang kok udah kelas 1. Kemarin masih merah, lah kok mau naik kelas 2. Udah dewasa banget sekarang. Dulu udah ngomongnya bahasanya masih R-nya belum bisa diomong, sekarang kok udah dewasa. Itu cepat berlalu tuh masa anak-anak. Jangan disia-siakan. Kerja. Anak nggak diperhatikan. Ya ini ya jangan juga. Balance lah. Punya waktu keluarga, punya waktu sama kerja. Nah, jangan banyak bohong. Lan nu'mina lakum. Kalau banyak bohong nanti nggak dapat dipercaya. Qad nabba'anallahu min akhbarikum. Sungguh Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu. Tahu jemaah? Efek dari orang tuh kalau beriman punya firasah. Firasah itu sebenarnya kurang lebih ayat ini. Qad sungguh nabba'anallah, Allah memberitahu kepada kami min akhbarikum tentang berita bahwa siapa kalian. Hadirin, latih zikir, latih istighfar, latih sodako, latih majelis ilmu, terus berbuat baik, terus istiqomah beramal salih. Allah akan kasih kabar pada mereka yang bertakwa beriman siapa orang di sekelilingnya. Jamaah tahu gak sih, kayak jamaah ketemu partner bisnis terus jamaah bilang, kayaknya aku enggak deh. Mas gimana? Mas juga enggak tuh dek. Kenapa hati itu muncul? Firasatul mu'min. Dalam hadis riwayat Muslim, orang beriman itu diantaranya punya firasat. Firasat orang beriman. Allah yang memberi kabar ya. Seperti ini hadirin. Qad nabba'anallahu. Sungguh Allah yang membimbing kami sehingga Allah tahu akhbarikum. Siapa kalian? Berita tentang kalian. Atau kalau enggak tiba-tiba orang datang, Mas, si ini kerja tempatin jenengan ya? Iyalah, kenapa toh? Hati-hati ya mas, dulu 5 tahun lalu dia kerja tempat saya mencuri. Hati-hati. Itu tuh sebenarnya cara sayangnya Allah. Datang orang ngasih tahu, ngasih kabar, ngasih info. Hati-hati ya, ini tuh gak baik. Hati-hati ini tuh, hati-hati. Dikasih tahu, dikasih info. Atau tadi muncul firasatul mukmin, ada firasat di hati orang beriman tuh, ada firasat. Ketemu
kok kayaknya kita tuh baru ketemu ya mas, tapi kok kayak udah kenal lama banget. Itu firasatul mukmin itu gandeng, gatuk. Istilahnya kita tuh cocok, klop. Di firasah. Lalu berikutnya, wa sayarallahu amalakum wa rasuluh, dan Allah akan melihat pekerjaanmu, demikian pula Rasulnya. Allah mantau, Allah tahu, Allah melihat. Wa sayarallahu amalakum, Allah tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat, bagaimana dedikasimu, bagaimana totalitasmu dalam bekerja. Allah tahu. Jangan dikira hadirin sekarang digaji misal 500.000 satu bulan, mengerahkan dedikasi senilai 3 juta rupiah di bulan itu. Terus jamaah bilang, ini harusnya saya panas gaji 3 juta nih, tapi cuma 500.000 saya dapat gaji. Terus yang 2,5-nya dari mana? Allah akan lunasi, Allah akan genapi. Hadirin totalitas saja, lakukan aja jemaah. Kelak akan datang masa Allah genapkan semua prosesmu, perjuanganmu, pengorbananmu. Kelak akan datang masanya. Hadirin jamaah dirahmati Allah, seorang office boy rela, ikhlas, ridho menikmati menjalani profesinya sebagai office boy. Disuruh-suruh sama teman kantor, bro beli ini ya, ya. Titip ini ya, ya mbak. Tolong ntar fotokopi ini ya, baik mbak. Tolong ntar angkatin itu ya, baik pak. Dia ikhlas, dedikasi tinggi, terus dipantau. Kayaknya udah deh, kerjaanmu oke nih. Yuk saya angkat yuk menjadi salah satu staff. Akhirnya dari office boy jadi karyawan. Setelah dari karyawan, kinerja sama, dia menikmati pekerjaannya, mencintai pekerjaannya, nggak banyak ngeluh. Pokoknya kalau mengeluh dikit, kunci langsung mulut. Nggak ada keluhan-keluhan. Ini harusnya nih, nggak ada. Kunci rapat-rapat dari keluhan, dan dia berdedikasi totalitas yang tinggi sampai pada satu ketika Allah takdirkan dia menjadi orang yang punya posisi tinggi di satu jabatan. Hadirin, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Bukan hasilnya, usaha prosesnya menuju ke sana. Jangan lihat hari ini ya, lihat gimana dulu berdarah-darahnya dia. Hari ini kita ngelihat enak ya mas itu, enak ya mbak itu. Kita nggak tahu jemaah. Dulu kena tipu, sudah order barang, sudah dibayar, sudah dilunasi, barang yang diorder nggak dikirim, dicat lagi, ditelepon nomornya diblokir. Kita nggak tahu perih pedihnya. Dulu dia buka Sunday morning di Wonosobo di depan alun-alun, pasang sendiri, buka tenda sendiri, masang atap masang sendiri, nyusun display pakaian, masang nyusun display sendiri, jajakan pakaiannya, dagangannya, jajakin sendiri, jaga, duduk di situ dari sebelum subuh sampai jam 12 siang, jaga sendiri, ngadminin sendiri, balesin sendiri, voice note sendiri. Nah, terus kalau sekarang bilang, wow tokonya gede banget mas, itu bukan ujuk-ujuk hadirin. Proses gak akan pernah mengkhianati hasil. Udah berproses saja. Sekarang gak kerasa, besok kerasa. Siapa kita di masa yang akan datang ditentukan kita di hari ini dengan apa yang kita lakukan. Dan catat ayat ini, wa sayarallahu amalakum, Allah memantau amalakum, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian dedikasikan, kepada untuk apa kalian totalitas di dalamnya. Allah tahu. Allah tahu. Ini hambaku, aku angkat dirimu pada satu tempat yang kamu tidak pernah membayangkan akan duduk di sana. Tiba-tiba muncul aja, naik aja ke permukaan. Ini hadirin, Allah kalau sudah mau, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sayarallahu amalakum, Allah pasti mantau. Jamaah itu jadi nggak usah ragu ya, kerja aja yang tulus, yang ikhlas. Jangan dulu berpikir apa yang bisa saya dapat, tapi mulai berpikir apa yang bisa saya beri. Kalau jamaah potensinya demikian, yakin jamaah makin banyak memberi, makin banyak. The more you give, the more you get.
Semakin banyak jamaah memberi, semakin banyak jamaah akan mendapatkan. Saya bilang berkali-kali sama teman-teman yang khidmah di Masjid Maf, pemuda-pemudi Maf. Saya bilang kalau pas kumpul kemarin semalam ada sedikit yang datang, terus kita bilang, jangan bilang apa yang akan saya dapat dari Masjid Muhammad Al-Fatih, jangan bilang. Tapi katakan dalam hati, apa yang saya bisa berikan untuk Masjid Muhammad Al-Fatih. Bukan bilang, apa yang saya dapat nih dari masjid. Masjid ngasih apa ke saya? Dibalik, saya ngasih apa ke masjid. Gitu jemaah. The more you give, the more you get. The more you give, the more you get. Udah pokoknya lakuin aja. Ngaji aja dah. Jamaah ngaji bukan karena sayur, bukan karena telur, bukan karena ayam, bukan karena oncang. Ngaji mah ngaji aja. Itu kalau Jumat dapat bonus, bu ketinggalan, monggo bu. Gitu. Ya udah. Kemarin yang datang kemarin katanya ada merah-merahnya ya. Itu khusus kemarin. Aku belum dapat nih. Ya udah kalau nggak dapat belum rezekinya. Ya udah cuma belum rezekinya. Terus Jumat besok gimana? Ya udah. Jumat besok kemungkinan besarnya nggak ada. Lah karena memang itu dari muhsininnya datangnya kemarin, ya udah misalkan besok nggak ada lagi, nggak ada. Berarti itu rezekinya siapa? Rezekinya yang kemarin. Yang kemarin rezeki anak soleh yang kemarin Jumat. Ya kan gitu jemaah. Ya udah jemaah. Aduh belum gitu, nggak ada. Ya kalau udah kemarin rezekinya kemarin berarti nanti kalau emang ada rezeki lagi silahkan. Tapi kan sekali lagi kita ngaji bukan karena bukan karena merah-merahnya itu, bukan karena sayurnya itu, bukan karena daging ayamnya itu. Ngaji karena Allah. Wa sayarallahu amalakum, kan Allah mantau. Beda ngaji lillahi ta'ala sama ngaji lil daging, ngaji lil oncang, lil bayem, lil buncis, ngaji lil tempe kemul. Ngaji mah lillahi ta'ala, bukan lil yang lain-lain. Udah fokus aja mah. Yang gak dapat dari sini dapat dari tempat yang lain. Begitu aja, simple hadirin. Allah mantau, Allah tahu, Allah ngerti, Allah yang paling paham. Ini hambaku sudah saatnya, yuk. Ini hambaku sudah, yuk. Pelan-pelan nanti begitu hadirin. Dan gak ada yang bisa membawa kita untuk beramal soleh kecuali siapa? Izin Allah, lalu kemudian ikhtiar siapa? Diri sendiri. Dah gak usah ngandelin temen. Ada teman nggak ada teman berangkat, dijemput tidak dijemput berangkat. Mbak pergi kalau saya jemput tra wes tak nyong wae saya jemput, nggak usah mau dijemput mau nggak dijemput berangkat semampunya. Kan kata Nabi, kalau kamu tahu istimewanya waktu subuh, kamu akan datang di waktu subuh walau habwan, walaupun merangkak aja jalan jamaah, apalagi masih sehat. Alhamdulillah jemaah yang lututnya masih enak. Kemarin berasa saya jatuh di situ kerikil. Waduh. Cedera kan dulu gara main bola. Kerasa lagi traumanya, berasa lagi nyut-nyutnya. Tapi ala kulihal sekarang udah alhamdulillah sudah agak mendingan. Tapi jemaah saya mau kasih tahu ya, mumpung lutut persendian dan apa ya? Ya ini nih. Pergelangan persendian ini masih enak pakai beramal soleh, karena akan datang masanya di mana nanti namanya onderdil tuh kan makin tua kan makin nggak prima kan. Mumpung subuh masih enak, sujud ruku masih enak, sholat masih enak, sholat ngaji. Ntar kalau udah nggak enak cedera gitu, wah berasa aja mah nikmatnya bisa bermain sepak bola, nikmatnya jalan pakai terus cuma. Ini kayak juga udah warning jemaah. Yuk, kalau ada yang sudah tidak seprima waktu mudanya, ketahuilah bahwa memang dunia bukan didesain untuk tempat tinggalmu selamanya.
Karena dunia sementara dan di akhiratlah tempat tinggalmu selama-lamanya. Ini dunia didesain memang bukan untuk ditempati selamanya. Bentar dunia itu hadirin. Kita sering ulang-ulang kan, batasannya kata Nabi ambang batasnya a'maru ummati ma baina sittina, umur umatku rata-rata sittin 60 tahun. Wa yajuzu wa qalilun may yajuzu dzalik, dan qalil sedikit may yajuzu dzalik yang lebih daripada 60. Kalau 60 lebih bonus. Tinggal ibadah. Kita mau pulang, mau wafat, semoga kita wafatnya husnul khatimah. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling tahu apapun yang gaib maupun yang nyata. Kita nanti kembali kepada siapa? Allah. Sudah tahu kepastian satu-satunya yang pasti datang adalah kematian, tapi kita lupa bersiap-siap. Kata cicitnya Umar bin Khattab, namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, aku tidak pernah melihat ada yang lebih pasti datangnya namun sering dilalaikan oleh para manusia selain daripada kematian. Itu kata Umar bin Abdul Aziz. Tidaklah aku melihat sesuatu yang pasti datangnya namun sering dilalaikan kecuali sesuatu itu pasti kematian. Jadi udah pasti datang kematian itu. Udah pasti datang kematian, tapi kita sering lalai, terlena. Hidupnya kita menganggap seolah-olah kita hidup sampai 100 tahun lagi saya akan hidup. Padahal 5 tahun aja belum jemaah. 5 tahun lagi masih ketemu gak kira-kira? Jangankan 5 tahun, besok masih hidup, gak ada yang tahu. Ya kan harus sakit dulu, gak ada syarat mati harus sakit dulu. Ada yang sehat, bugar, atau mendadak bener ya beritanya wafat. Syarat mati tidak harus sakit, makanya sehat pun bersiap-siap. Syarat mati tidak harus tua, makanya dari muda pun bersiap-siap. Syarat mati tidak harus jatuh atau kecelakaan, enggak. Makanya bersiap-siap setiap saat. Kita mau pulang kepada siapa? Pemilik kita itu Allah. Pemilik sejatinya kita itu Allah. Kita mau pulang ke sana, bersiap, prepare yang baik. Kita mau pulang kepada Allah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti Allah beritahu, kamu tuh ngapain aja sih di dunia? Dikasih tahu sama Allah. Ayat 95. Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka agar kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, tempat mereka adalah jahanam sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Perintah Allah. Sayahlifuna billahi lakum, mereka sering berbohong dengan sumpahnya. Idza qalabtum, ketika kamu kembali mereka berkamuflase di depan kalian. Litu'ridu anhum, tujuannya menarik simpatik dari kalian supaya kalian ridho kepada mereka. Fa'aridu anhum, perintah Allah coba dibaca. Fa'aridu anhum, apa artinya? Maka berpalinglah dari mereka. Boleh menjauh, boleh nggak kita blokir? Boleh nggak unfollow? Boleh. Unsubscribe? Boleh. Unfriend, unsubscribe, blokir kalau perlu orang-orang yang menyakiti hati Anda. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, jauhi orang yang menyakitimu. Ini kalimat simple tapi jelek. Kata Umar, jauhi, tulis di kolom komentar, jauhi orang
yang menyakitimu. Jauhi, jangan deket-deket. Sakit. Udah tahu dia sering nyakitin kita, dia sering melukai kita, dan track recordnya menciderai kesetiaan, mengkhianati amanah yang telah diberikan. Buat apa deket-deket? Blokir, unfriend, gak usah deket-deket lagi. Suruh dia, kalau ini wewenang kita, suruh dia keluar. Ini perusahaan kita misalkan, atau ini tempat kita misalkan, ini kita punya wewenang di sini, suruh dia pergi menjauh. Gak apa-apa jamaah. Dan ini selalu terjadi. Kalau benar kita meninggalkan yang buruk, pergaulan yang buruk, orang yang buruk, dan kita menjauh dari mereka-mereka yang buruk karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari mereka yang pergi meninggalkan atau dari mereka yang sengaja kita jauhkan. Diganti sama yang lebih baik. Selalu gitu jemaah. Takjub saya jemaah, selalu takjub bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidup banyak hamba-hambanya. Innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bih ma huwa khairun laka min. Sabda Nabi SAW, kalau kamu tinggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih, diganti sama yang lebih baik. Diganti sama Allah sama yang lebih baik. Jadi nggak ada ceritanya sedih ditinggalin, padahal dia kan enggak. Keluar, pintunya di sebelah sana, silahkan keluar. Yang rugi Anda. Selama kita benar karena Allah, ikhlas karena Allah, penggantinya biasanya jauh lebih baik, jauh lebih powerful daripada yang pergi meninggalkan atau yang menjauh dari Anda. Tapi kok saya awalnya sendirian Ustaz? Fase aja. Fase transisi kan wajar. Ketika Anda bergaul, Anda terus kemudian udah gak asik, ya Ustaz datang. Wih, Ustazah datang. Wih, waktu mau datang ke tongkrongan dibilang gitu, Bu Ustazah mau ceramah nih mesinnya, datang. Ya udah, kalau emang kita udah nggak dihargai, carilah tempat di mana engkau dihargai di tempat itu. Ya udah, terima kasih, saya pamitan, udah. Kok saya sendirian ya Ustadz? Awalnya sendirian nggak apa-apa, proses transisi sendirian, single factor lagi nggak apa-apa. Nanti lama-lama Allah pertemukan satu hati untuk Allah, bertemu dengan satu hati yang sama, mencari ridhonya Allah. Biasa, nikmati ya mak. Ini loh ayatnya. Fa'aridu anhum, berpalinglah dari mereka. Innahum rijsun, karena mereka jiwanya kotor. Aduh, jiwanya kotor mah memperkeruh. Kita bening, air jernih, ketumpahan air yang mohon maaf kotor. Ambil dari mohon maaf tempat yang kotor, inilah ketuang, satu tetes aja tetap jernih atau tiba-tiba kotor, tercemar jernihnya. Makanya Allah berfirman, fa'aridu anhum, menghindarlah dari mereka, jangan kamu bersamai mereka. Ini perintah Quran loh jemaah. Quran daripada surah At-Taubah ayat 95. Fa'aridu anhum, berpaling dari mereka, jangan dekat-dekat sama mereka, nggak usah dekat-dekat sama mereka. Take it simple. Kalau kita nggak dihargai, maka cari tempat lain yang bisa menghargai. Sesimpel itu kok. Terus di kolom komentar ya teman-teman, carilah tempat di mana engkau dihargai. Terus di kolom komentar, carilah tempat di mana engkau dihargai. Karena berada di tempat yang salah, yo salah jemaah. Seorang pemain sepak bola belum masuk pada satu babak pertama, dia sungguh-sungguh betulan jemaah, ngegolin, nendang ke arah gawang, gol. Apakah dihitung sebagai sebuah gol? Tidak, belum masuk waktu pertandingan. Nanti setelah
babak pertama, prit, dia nendang masuk ke dalam gawang, gol, baru dihitung 1. Yang tadi dia nendang ke arah gawang berkali-kali, nggak masuk. Anda sehebat apapun, seperti sepak bola yang tadi, masuk ke gawang, Anda hebat, Anda keren, Anda bagus. Tapi kalau tempatnya salah, nggak dihargai, nggak dihitung. Anda bagus, tempatnya salah, nggak dihargai, nggak dihitung. Tapi kalau kita berada di tempat di mana kita dihargai, dihormati, diistimewakan, adalah di situ. Begitu hadirin. Next, ayat 96, ayat 95 terakhir, wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah jahannam, jazaa'um bima kanu yaksibun, balasan bagi mereka atas apa yang mereka perbuat. Ayat 96, mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka, tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik. Mereka berusaha untuk mencari ridhonya Anda, tapi ternyata Allah tidak ridho dengan mereka. Ayat 97, orang-orang Badui itu lebih kuat kekufuran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah dan Rasulnya kepada Rasulnya. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. 98, di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai satu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu, mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ciri kekufuran dan kemunafikan adalah ketika sedekah, dia menganggap apa sedekahnya. Coba dibaca lagi ayat 98. Ada yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah dipandang sebagai kerugian. Masih ada nggak yang sedekah nganggapnya rugi? Lah, hati-hati hadirin. Rugi aku sedekah? Nggak ada. Orang beriman nggak pernah memandang sedekah, infak, zakat, wakaf yang dikeluarkan itu sebagai kerugian, tuh nggak ada. Siapa yang memandang kerugian adalah orang-orang yang kufur lagi nifak. Sesungguhnya orang-orang Arab Badui itu, Arab Badui yang kembali ke ayat 97, yang berat, yang lebih kuat kekufurannya dan lebih berat kepada kemunafikannya, mereka memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai sebuah kerugian. Ciri orang yang munafik, kufur, diantaranya mereka ketika sedekah menganggapnya itu merugikan mereka. Percuma sedekah, nggak ada yang percuma hadirin. Tapi saya ditipu Ustadz, katanya untuk ini, ternyata uang saya malah dipakai untuk yang aneh-aneh. Gimana hadirin? Kalau ada seseorang mengamanahkan lalu yang Anda percayai berkhianat, urusannya sama Allah, dia akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Adapun Anda tetap dapat pahalanya. Begitu, tetap dapat pahalanya Anda. Urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala urusannya. Urusan Anda tetap. Ini hadirin jamin dirahmati Allah, harus diperhatikan. Jangan sampai kita menganggap sedekah-sedekah kita adalah sebuah kerugian. Jangan anggap sedekah kerugian. Sedekah untung, justru kita yang untung. Kata Nabi SAW, "Ma naqasat min sadaqatin bal yazdad." Kalau kamu sedekah, sedekahmu tidak akan pernah mengurangi harta kalian yang kalian miliki, bal yazdad, tapi justru malah bertambah. Bal yazdad, bertambah. Bukannya kurang, malah nambah. Ini kan orang beriman. POV, point of view-nya orang beriman tuh ketika bersedekah justru malah menambah hartanya dia. Tapi POV-nya orang kufur dan munafik, orang yang tidak beriman, POV-nya adalah sedekah itu merugikan dirinya. Sedekah itu merugikan dirinya. Makanya POV-nya pakai POV yang baik, POV orang beriman, POV mukmin. Sedekah saya ini tidak akan pernah merugikan saya. Justru bahkan kata Nabi, sedekah bertambah. Bahkan jadi riwayat lain, sedekah itu menolak bala. Bala tidak akan datang pada hari di mana di hari itu hamba itu bersedekah. Nggak akan datang bala.
sedekah. Sedekah hadirin. Gak usah yang berat dulu, tapi kata Nabi apa? Adwamuha wa in qalla, yang rutin walaupun sedikit, mulai dari 500 perak atau bahkan 100 perak, 100 rupiah. Berarti kalau sebulan berapa? 3.000 rupiah, 100 perak. Gak apa-apa, Allah maha tahu. Kemampuan kita baru 100 perak, Allah tahu. Bismillah, bismillah, bismillah. Di situ jamaah perannya orang beriman, menganggap sedekah bukan kerugian. Tapi ayat 98, orang-orang yang kufur dan munafik memandang apa yang disedekahkan, apa yang diinfakkan, maghraman, adalah sebagai sebuah kerugian. Mayyattakhidhu ma yunfiqu maghrama, mereka memandang apa-apa yunfiku yang mereka infakkan maghrama, sebagai sebuah kerugian. Rugi saya. Tak ada. Orang beriman tuh POV-nya bukan POV, justru malah menambah harta mereka. Dalam POV orang beriman, sedekah menolak balaknya. Dalam POV orang beriman, sedekah juga bisa mempermudah hajatnya, Allah perkenankan. Pamri dong, sedekah kok berdoa minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Pertanyaannya, jamaah nggak sedekah boleh berdoa nggak? Tidak sedekah boleh berdoa atau tidak? Kita nggak sedekah aja boleh berdoa, apalagi kita kalau sedekah boleh berdoa nggak? Boleh. Kalau nggak sedekah aja boleh doa, apalagi kalau sedekah. Tapi mintanya ya jangan dunia mulu. Kita nih dari dulu udah minta dunia mulu. Sekarang mah wis wayahe jamaah, mintanya syurga firdaus. Jangan dunia mulu lah jamaah. Minta masuk syurga firdaus. Minta supaya hidup sakinah mawaddah warahmah, anak salih salihah, cucu keturunan salih salihah, istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Hidup tenang, nggak pakai drama, istiqomah tumaknina gitu. Jadi tenang gitu, nyaman, tenang. Belajar yang gitu. Yang diminta kan dulu sampai kalau sampai sekarang ya digantilah. Dulu kita minta kan, ya Allah kasih mobil, kasih rumah, kasih tanah, kasih ini, kasih itu, keinginan dunia. Sekarang ya wes wayahe jamaah, mintanya istiqomah, hidup sakinah mawaddah warahmah, keturunan solihah, wafat husnul surga. Minta sebelum wafat bisa berkunjung ke Mekah, Madinah, dan gitu aja. Minta mau udah nggak yang muluk-muluk, minta perhiasan dunia. Atau pada akhirnya dunia tuh pas belum punya aja rasanya tuh wus api, nanti nih udah punya biasa aja jemaah. Kemarin tuh ada main ke rumah salah seorang gitu jemaah. Di rumahnya memang ada kolam renang gitu. Terus ditanya, apakah setiap hari berenang? Awal punya rumah ini, ya setiap hari berenang. Tapi setelah sekian lama dihuni, udah nggak pernah dipakai lagi kolam renangnya. Nah itulah dunia kadang-kadang. Kita tuh merasa surprise, merasa istimewa saat baru pertama punya. Nanti kalau udah terbiasa ya biasa aja. Ayo motor. Kapan punya motor rasanya paling pengen tak muter-muter kampung biar orang sekampung tahu punya motor nih. Waktu pertama turun dari dealer, 5 hari pertama istimewa. Hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya biasa saja. Ya, gitu jemaah, itu dunia. Istimewanya saat belum kita punya, saat sudah punya biasa saja. Makanya kan saya bilang tadi, kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Sudah saatnya kita sendiko dawuh sama baginda Nabi. Kata Nabi apa? Idza sa'altumullaha, wahai umatku, kalau kamu berdoa meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga
Firdaus. Berarti sekarang skala prioritas kita diganti. Kemarin minta dunia, sekarang kalau berdoa mintanya surga Firdaus. Nanti berikutnya sakinah, ke Mekah Madinah, bisa haji, bisa umroh, kalau keturunan salih-salihah, istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Baru jajaran berikutnya minta apa silahkan. Tapi kan yang paling penting dulu. Tahu juga, ingat gak kemarin, sejauh apapun ambisi kita mengejar dunia, akhirnya kita cuma meminta dua hal. Satu, dijauhkan dari neraka. Dua, dimasukkan ke dalam syurga. Coba jamaah minta itu nggak? Iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaf 7 putaran, minta apa saja dari Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Kalau ini Ka'bah, Hajar Aswad, Rukun Yamani, Hijr Ismail. Minta kepada Allah apapun dari sini Hajar Aswad sampai Rukun Yamani. Tapi begitu di Rukun Yamani menuju Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Allah memberitahu seakan-akan lewat lisan baginda, boleh kamu minta apapun perkara dunia, tapi jangan lupa pada akhirnya dari Rukun Yamani dan mau finish ke Hajar Aswad, kamu harus meminta kepada dua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kembalikan kepada dua permintaan, jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Itu jemaah. Jadi sejauh apapun ambisimu terhadap dunia, pada akhirnya yang kita pinta cuma dua. Jauh dari neraka, masuk ke dalam surga. Udah itu aja. Gitu kan? Itu jemaah. Jadi jangan menganggap yang disedekahkan itu rugi. Jangan. Kita yang justru akan beruntung karena pernah menitipkan harta di jalan Allah. Berikutnya terakhir ayat 99. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya infak itu satu jalan bagi mereka untuk membuat mereka dekat kepada Allah, karena Allah kelak memasukkan mereka dalam rahmat syurganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kufur tidak beriman memandang sedekah itu sebagai kerugian. Yang beriman memandang sedekah itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi itu cara kita mendekat kepada Allah. Tahu Nabi bilang apa? Sedekah-sedekahmu itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Teruslah berbuat baik, jangan bosan jadi orang baik, karena kebaikanmu termasuk sedekah-sedekahmu akan menggugurkan dosa. Dihapus dosa kita karena sedekah-sedekah kita. Kira-kira jawab jujur jemaah. Lebih banyak dosa kita atau lebih banyak sedekah kita? Dosa kita. Jawab jujur lagi jamaah. Lebih banyak belanjaan kita atau sedekah kita? Maka jangan lupa sedekah sesering belanja. Kita belanja sering toh. Amin, mudah-mudahan Allah kasih kemudahan insyaallah. Ingat POV-nya orang yang tidak beriman, POV-nya sedekah adalah kerugian. POV orang beriman, sedekah adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah kelak akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi sedekah itu sumber wasilah masuk surga. Tulis di kolom komentar. Sedekah ayat 99 At-Taubah. Sedekah adalah wasilah masuk surga. POV orang beriman, sedekah adalah wasilah untuk masuk syurganya Allah. Semoga Allah berikan kita kemuliaan, keberkahan, kelancaran dalam segala urusan, dan semoga Allah mengganti sedekah-sedekah kita semuanya dengan syurga firdaus tanpa hisab. Mending sedekah diganti dengan kenikmatan dunia atau diganti dengan syurganya Allah?
Wah, itu jemaah. Puncak tertinggi itu adalah ketika dia tidak meminta dalam sedekahnya kecuali hanya mengharap rahmatnya Allah. Kenapa sedekah? Supaya Allah ridho sama saya. Itu yang terbaik. Kalau cuma minta dunia, sedekah supaya anak saya tembus PNS Pak Ustadz, itu mah sangat sederhana sekali permintaannya, sangat biasa sekali permintaan. Sedekah minta lulus, sedekah minta biar punya motor, sedekah itu mas sederhana banget permintaannya. Minta tuh jangan yang sederhana, mintalah surga firdaus. Barakallahu fikum. Hadirin, ini yang dapat kita bahas. POV orang yang tidak beriman menganggap sedekah sebagai keru. Ya, POV orang beriman sedekah adalah mendekatkan diri kepada Allah, mencari rahmat Allah, dan dia masuk surga karena rahmat Allah. Barakallahu fikum. Besok kita lanjut di ayat 100 Quran surah At-Taubah. Salam keluarga di rumah, terima kasih membersamai. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma rzuqnal istiqamah hatta husnul khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Sampaikan salam kami untuk keluarga di rumah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.